Selamat datang di Pulau Rote, daratan paling selatan negeri ini. Rote sebenarnya nama orang yang menyebut namanya sendiri ketika ditanya nama pulau ini oleh penjajah Portugis. Berawal dari kesalahpahaman, nama Rote akhirnya melekat hingga sekarang. Nusa Tenggara Timur memang tidak ada habis-habisnya untuk dijelajah keindahannya. Kali ini saya akan mengeksplor Rote Selatan, yaitu Pantai Toanamon. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Terletak di desa Inaoe, pantai ini termasuk salah satu primadona Pulau Rote yang wajib didatangi. Air lautnya yang jernih seperti pemuas pandangan di tengah lantunan deburan ombak. Ada satu spot tersembunyi yang akan saya kunjungi di Pantai Toanamon, dan untuk memasukinya itu saya harus melewati celah-celah bebatuan besar seperti ini. Berasa hidden gem banget. Salah satu keunikan pantai ini adalah keindahan yang dibalut dengan batuan karang. Sehingga saya harus melalui celah sempit untuk mencapai pantai. Wow, ini ternyata ada satu jalan yang sempit banget yang cuma bisa dilalui oleh satu orang. Dan bahkan saya harus berjalan menyamping nih supaya muat. Saya datang di waktu yang tepat karena laut sedang surut. Saat pasang, lorong ini akan terisi air hingga mencapai setengah ketinggian sehingga sulit untuk dilalui. Akhirnya saya sampai di spot tersembunyi Pantai Toanamon. Berasa sedang di private beach karena saya cuma sendirian di sini. Untuk menikmati keindahan laut dan saya relax, bener-bener seru banget seperti ini. Pelampung kasur air yang biasa digunakan pada kolam atau arus tenang, coba saya manfaatkan di sini. Untuk bermain di sini itu harus dalam keadaan kondisi air lautnya sedang pasang. Tapi karena memang ini posisinya berada di teluk, jadi arusnya tidak terlalu kenceng. Cuma saya memang tidak boleh terlalu jauh ke dalam sana karena bisa bahaya. Ini pertama kalinya saya bermain di laut dengan menggunakan pelampung kasur air seperti ini dan seru banget. Apalagi ke bawah arus sedikit-sedikit. Luar biasa sensasinya. Beruntung sekali saya bisa menemukan pantai secantik ini dan juga menikmatinya dengan cara yang berbeda. Masih banyak lagi yang harus saya explore, ikuti jejak saya, jejak petualang. Pulau Rote tidak melulu laut dan pasir putih. Pulau terluar ini juga memiliki bentang alam perbukitan yang juga mempesona. Terletak di Kecamatan Rote Tengah, Batu Termanu memiliki batu keramat yang menjulang. Aduh, mereka cepet banget larinya karena ini tanjakan dan harus lari ngos-ngosan. Tapi nggak apa-apa, harus semangat untuk sampai ke atas. Ayo, dikit lagi.
Meski belum sampai titik tertinggi, namun pantai dan lautan biru terlihat jelas dari posisi kami saat ini. Wow, untung ada angin. Sejuk banget di sini. Batu menjulang tinggi di depan kami inilah yang menjadi identitas Batu Termanu. Masyarakat Rote menganggap Batu Termanu sebagai batu rezeki sehingga dianggap batu keramat. Untuk mencapai spot yang kita mau, ini cuma ada satu-satunya jalan kecil banget dan harus mendaki ke atas, jadi harus ekstra hati-hati. Teman-teman ya, ini licin banget. Ternyata capek banget nih naik ke atas. Ayo, udah sampai nih kita, dikit lagi. Akhirnya kami sampai di salah satu titik tertinggi Bukit Termanu. Panorama alamnya lengkap sekali. Wow, pemandangan 360-nya cakep banget. Saya bisa menikmati keindahan, hamparan lautan luas di depan dan juga perbukitan yang indah banget di belakang saya. Keren! Dari titik ini, kemegahan Batu Termanu terlihat sangat jelas. Kesini itu bagusnya di musim-musim hujan seperti ini. Selain karena suasananya tidak terlalu panas terik, warna perbukitannya juga hijau, cakep banget. Tebing yang curam membuat kami harus selalu hati-hati. Menikmati pemandangan seperti ini cocok sekali yang suka menantang adrenalin, karena untuk menuju ke sini aja tuh udah susah. Dan sekarang saya sedang duduk di pinggir tebing yang lumayan tinggi banget, langsung ke bawah. Camping dan membuat olahan bersama selalu menambah keseruan dalam petualangan saya. Untuk mengembalikan tenaga yang sudah habis karena perjalanan menuju ke spot ini lumayan melelahkan, jadi kita akan camping sambil membakar cumi. Tiap daerah pasti memiliki ciri khas makanan masing-masing. Seperti di tempat ini yang terkenal dengan sambal luwatnya. Datang ke Pulau Rote rasanya kurang lengkap tanpa mencicipi sambal luwat. Wah, nikmat sekali santapan kita malam ini. Tenaga sudah kembali terisi, sekarang waktunya untuk beristirahat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Harga. Sebagai daratan batas negeri sisi selatan, Pulau Rote langsung menghadap ke Samudra Hindia. Rote Ndao, begitu sebagian orang sering menyebutnya, dianugerahi pesisir dengan pemandangan yang menakjubkan. Dengan menumpang kapal cepat, saya bertolak membelah ombak menuju salah satu pulau yang terpisah dari daratan utama. Di sebelah sana ada Pulau Dana, itu adalah pulau terluar bagian selatan Indonesia, berbatasan langsung dengan Australia dan juga Samudra Hindia. Tapi sayang banget kita tidak bisa menyandarkan kapal kita karena angin dan gelombangnya cukup besar. Karena saya gagal bersandar di Pulau Dana, jadi saya sudah bersandar ini di Pantai Loidik. Masuk wilayah Desa Boa, sepanjang garis pantai Lowedik dibingkai dengan pasir putih. Airnya cukup jernih dengan ombak yang cukup tenang.
Lain lagi dengan pemandangan di bawah air. Aneka tumbuhan laut tampil cantik penuh warna. Ini dia salah satu spot di Pantai Loedik yang bagus sekali view-nya untuk renang-renang. Pemandangan di belakang luar biasa keren banget. Dan juga terumbu karang di bawahnya itu masih rapat-rapat dan cantik-cantik. Terumbu karang tumbuh masih sangat alami, padat dan beragam jenis. Di tempat saya berdiri ini kedalamannya sekitar 4 sampai dengan 6 meter. Jadi visibility-nya masih lumayan jelas, tapi kalau sudah terlalu dalam itu sudah mulai agak keruh. Tapi masih oke banget. Karena memang saya datang pada saat musim lagi kencang banget anginnya, jadi arusnya itu juga kencang banget, apalagi waktu di bawah. Badan saya sempat beberapa kali ke bawah arus, tapi untungnya masih tetap aman untuk free dive di bawah. Hari ini arus cukup kencang, sehingga tidak banyak ikan yang berenang di sekitar karang. Pasir yang saya genggam menjadi bukti jika arus laut di tempat ini sedang tidak bersahabat. Selain laut dengan segala keindahannya, Pulau Provinsi Nusa Tenggara Timur juga memiliki berbagai tempat lain yang tidak kalah menarik. Selain terkenal dengan keindahan pantainya, Nusa Tenggara Timur juga memiliki keindahan sungai. Salah satu yang saya kunjungi kali ini adalah Sungai Lihununu. Tidak lengkap rasanya kalau saya tidak menikmati kesegaran air sungai seindah ini. Di tengah teriknya kota Kupang, ternyata ada satu sungai yang cantik sekali seperti ini. Ya, sangat-sangat sejuk dan segar banget kalau main-main di sini. Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dikenal sebagai salah satu daerah kering. Tapi saat musim hujan, sungainya banyak dialiri air hingga membentuk kolam seperti ini. Yang membuat saya betah dan ingin bermain berlama-lama di sini itu karena warna airnya cantik sekali. Warnanya tuh kayak hijau toska. Jarang banget nemuin sungai yang warnanya kayak gini. Unik banget. Fenomena air berwarna toska ini disebabkan oleh pantulan cahaya matahari ke permukaan, serta akibat pertumbuhan alga. Lokasi sungai ini tuh ada di Maulava Kupang, dekat banget dengan kotanya, tapi sangat-sangat asri karena masih dikelilingi oleh banyak sekali pepohonan di sini. Hanya berjarak sekitar 12 km dari kota Kupang, tempat ini cukup teduh dan bisa jadi pilihan untuk mencari ketenangan. Badan saya berasanya kayak dipijat, jadi kayak lagi relaksasi gitu. Teknik pijat dengan memanfaatkan tekanan atau suhu air dapat mengurangi ketegangan otot serta meningkatkan aliran darah. Alam Nusa Tenggara Timur memang selalu memberikan kesan yang luar biasa. Semakin tidak sabar lagi untuk mengeksplor alam yang lainnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Meninggalkan Nusa Tenggara Timur, petualangan saya disambut semilir angin pantai di Desa Cimanuk, Tasikmalaya, Jawa Barat. Bersama warga lokal, saya akan mengikuti panen raya udang faname sebagai perbekalan camping. Udangnya banyak banget ini. Lihat, banyak banget. Lompat-lompat semuanya. Udang faname ini berasal dari pantai Pasifik Barat Amerika Latin, tapi sudah menjadi favorit di Indonesia untuk dibudidayakan karena ketahanannya tinggi, tahan penyakit, tahan serangan hama, dan juga dia pertumbuhannya cepat. Dan ini dipanen itu sekitar 3-4 bulan sekali.
Udang yang terjaring kemudian dipindahkan ke koja atau kantong jaring yang lebih kecil untuk memindahkannya ke darat. Berat banget ini ternyata berat walaupun di air. Lihat itu keberatan banget, itu benar-benar berat. Beberapa koja udang sudah berhasil dinaikkan. Saya harus kembali menyisir tambak dengan jaring. Nah, jaring pertama sudah selesai, ini sekarang lanjut ke jaring kedua. Satu kolam ini bisa bolak-balik sampai 10 kali jaring. Satu kolam ini itu luasnya sekitar 1.200 meter persegi dan bisa menghasilkan sekitar 3 ton udang. Wow, banyak banget udangnya. Dalam budidaya udang faname, tingkat keasinan air menjadi penting. Saat tingkat keasinan air naik, udang bisa stres dan pertumbuhannya terganggu. Sedangkan, kalau terlalu rendah akan mempengaruhi tingkat penyerapan oksigen pada udang. Wah, ini heboh banget, udangnya lompat-lompat dan berasa kaki saya kayak lagi dilibas ini. Karena lumayan tajam ternyata udangnya. Dan harus hati-hati supaya nggak kena mata. Aduh. Lompatan udang faname disebabkan karena beberapa faktor. Salah satunya stres karena ruang geraknya semakin sempit. Namun dalam kondisi normal, aktifnya udang justru menjadi pertanda kalau udang ini sehat dan bergerak aktif. Ini nih dia pelakunya. Dari tadi kaki saya sakit banget. Ternyata yang bagian tajam itu di bagian atas nih. Oh, bagian kepalanya. Di bagian ekor, ya lepas, licin banget. Nah, ternyata itu yang membuat kaki saya itu tadi sakit karena kena bagian durinya itu. Jaring kedua ini tak kalah banyak dari jaring pertama. Sekarang giliran saya membantu menaikkan koja-koja berisi udang ini. Berat banget. Setelah naik ke darat, udang-udang ini harus langsung disortir sebelum proses pengiriman. Nah, ini adalah bawaan terakhir dari penjaringan terakhir tadi. Ini padahal beratnya sekitar 10 kiloan, tapi ini lumayan berat banget saya bawa. Nah, ini mau kita bawa untuk sortir. Udang faname mempunyai pasar yang cukup menjanjikan di Indonesia. Tak hanya untuk kebutuhan konsumsi rumahan, udang-udang ini juga dikirim ke berbagai kota untuk industri olahan makanan. Nah, ini dia udang yang tadi sore dipanen, sedang disortir. Dan ini tuh ada size dari 20 sampai dengan 100. Tapi yang dipanen tadi itu size-nya sekitar 40. Jadi maksud size 40 itu 1 kilonya itu ada 40 udang. Size udang menentukan lamanya pemeliharaan. Semakin kecil size-nya, maka akan berpengaruh terhadap harganya yang semakin tinggi. Nah, ini setelah disortir, udangnya itu akan ditimbang per 30 kilo. Sebelum masuk ke dalam box, udang harus dibilas supaya bersih dari kotoran. Kemudian dimasukkan ke dalam box berisi es batu untuk menjaga kesegaran udang sampai di kota tujuan. Setelah panas-panasan di pesisir, kayaknya bakalan nikmat nih kalau saya olah udang yang besar ini di daerah yang sejuk di sekitar pegunungan Tasikmalaya. Pasti bakalan seru banget. Setelah 2 jam perjalanan dari pesisir, akhirnya saya bertemu beberapa teman dari camper van Indonesia Priangan Timur. Jalan aspal berubah menjadi medan pasir berbatu. Tandanya saya sudah tiba di wilayah lereng Gunung Galunggung, Tasikmalaya. Akhirnya kami tiba di pasir datar. Ditemani Umi Nuri dan Teh Susanti, saya akan membuat udang bakar untuk makan malam hari ini. Udang segar yang sudah dibersihkan, kami tusuk menjadi sate supaya mudah dibakar. Ini dia udang faname-nya sudah ditusuk-tusuk, siap untuk dibakar. Barangnya juga sudah jadi, tinggal kita olesin bumbu. Ayo Teh, kita bakar.
udang mempunyai tekstur daging yang lembut, jadi tak membutuhkan waktu lama untuk membakarnya. Wangi banget. Ini dia udang bakarnya udah jadi. Sekarang waktunya untuk dinikmati. Ayo Teh, kita makan. Ayo. Udang Fanami ini emang cocok untuk diolah jadi apa saja. Bahkan cuma dibakar pun rasanya ras pisan, bener gak? Iya. Cahaya hangat terpancar dari ufuk timur, perlahan membuka keindahan ciptaan Tuhan yang ada di lereng Gunung Galunggung. Membuka jendela membuat mata saya takjub. Dari balik tenda saya, terlihat indahnya perbukitan hijau dan deretan air terjun yang menghiasinya. Coba tutup biar dia kesini, Kali ini saya mau mengunjungi teman saya yang memiliki penangkaran salah satu burung purba terbesar di dunia. Lokasinya ada di Sleman, Yogyakarta, dan sebentar lagi saya sudah mau sampai. Tiba di penangkaran, Mas Aswin langsung mengajak saya ke kandang untuk mengeluarkan salah satu burung purba terbesar di dunia ini. Sekarang kita mau ngeluarin burung untanya ke lapangan supaya mereka lebih bahagia dan bisa lari-larian atau main-main gitu. Burung unta adalah burung terbesar dan terberat yang masih hidup di dunia. Sesuai dengan nama spesiesnya, Camelus, burung ini dikenal dengan burung unta karena lehernya yang panjang, matanya yang menonjol, serta cara berjalannya yang menyentak. Tapi burung untanya sudah keluar, satu tinggal menunggu kawanan yang lain. Biasanya kalau satu udah keluar kayak gini, yang lain bakalan ngikut. Burung unta mempunyai berat hingga ratusan kilogram. Maka tak heran, burung yang tingginya bisa mencapai lebih dari 2 meter ini menjadi salah satu burung yang tidak bisa terbang. Burung unta selalu melebarkan sayapnya saat berlari. Ternyata memang bukan untuk terbang, fungsi sayapnya sebagai penyeimbang saat berlari. Saya dikempok, saya takut ternyata. Dan kalau lagi interaksi sama burung untanya, itu tangannya tuh harus ngedorong dadanya gitu, supaya kalau dia nendang itu tuh nggak nyampe ke kita. Burung ini cukup agresif. Bahkan pada habitatnya bisa berkelahi dengan cheetah dan singa. Hal ini karena mereka mempunyai pertahanan kaki yang kuat. Kekuatan burung unta itu ada di bagian kakinya yang paling kuat. Dan dia itu punya 3 jurus. Yang pertama nendang ke depan, terus nendang dari bawah ke atas, dan dari atas ke bawah. Dalam kondisi seperti ini, burung unta mempunyai mental yang baik karena dia berusaha melindungi diri dan kelompoknya. Jadi sebenarnya untuk ngalahin burung unta ini kita harus berani sih. Kalau kita berani, mereka itu bisa ngerasain energinya gitu ya Mas. Jadi kalau kita berani, mereka takut gitu. Walaupun saya takut sih sebenarnya, tapi harus pura-pura berani. Untuk mengembalikan mental para burung, sang kiper biasanya memancing burung untanya untuk berkelahi. Kiper sengaja menunduk dan sesekali mundur supaya insting pertahanan burung ini kembali muncul. Ternyata nggak terlalu sakit karena dia nggak ada giginya, cuma agak kaget-kaget dikit sih. Seperti unta pada umumnya, burung unta juga dapat tahan terhadap suhu tinggi dan hidup tanpa air dalam jangka waktu yang lama. Sekarang kita mau ngambil telur burung untanya, tapi selama kita masuk nanti harus ngendap-ngendap dan harus dijagain sama kipernya, karena kalau nggak kita bisa diserang. Memasuki teritori burung unta membuat jantung saya terus berdegup kencang. Para kiper sedang berusaha menjauhkan burung unta dari telurnya. Ini lumayan menegangkan karena burung untanya sudah mulai menyerang, jadi kita harus masuk pelan-pelan dan nunggu momen. Perlahan namun pasti, saya melangkah mengiringi Mas Aswin yang menjaga saya.
Burung unta menghasilkan telur terbesar di dunia. Bahkan beratnya bisa mencapai 2 kg setiap telurnya. Dalam penangkaran ini, telur dari setiap indukan akan langsung diamankan dan tidak boleh menginap. Tujuannya supaya telur tidak rusak dan akan ditetaskan dengan inkubator. Akhirnya berhasil ngambil telurnya, lumayan takut banget karena burungnya udah kayak ngeliatin gitu. Tapi aman, ada kipernya juga yang jagain dan ada masnya juga di sini dan telurnya sudah diambil. Sekarang kita keluar gimana, Mas? Akhirnya sudah keluar, lega banget. Sudah berhasil mengambil telurnya. Sekarang telurnya ini harus disimpan dan dibersihkan dulu. Perbedaan habitat dan suhu membuat penangkaran burung unta tidak mudah dilakukan di Indonesia. Setelah riset dan uji coba, akhirnya Mas Aswin menemukan metode yang pas untuk menetaskan telur-telur burung unta ini di Indonesia. Setelah diambil, sekarang telurnya harus dibersihkan dengan ramuan khusus yang kita mau buat supaya terhindar dari bakteri dan telurnya itu bersih. Bahan yang digunakan hanya daun sirih dan garam. Tumbuk kedua bahan ini sampai halus, campurkan ke dalam ember berisi air, dan remas untuk mengeluarkan kandungan di dalamnya. Telur burung unta ini memang harus dibersihkan karena pori-porinya itu lumayan besar. Jadi bakteri dari luar gampang masuk ya, Mas. Ukuran telurnya yang besar dan berat membuat saya harus berhati-hati saat membersihkannya. Daun sirih mempunyai kandungan antibakteri yang dapat melindungi permukaan cangkang telur. Sementara garam dapat menjadi anti jamur dan mengontrol kelembapan pada telur burung unta. Setelah bersih, telur segera dipindahkan ke dalam inkubator. Setelah penelitian panjang, akhirnya Mas Aswin berhasil membuat inkubator khusus untuk menetaskan telur-telur burung unta ini. Telur yang sudah dibersihkan ini sekarang dimasukkan ke dalam inkubator selama 45 hari sampai menetas. Setelah usaha panjangnya, akhirnya sudah puluhan burung unta berhasil menetas dan tumbuh di penangkaran ini.